Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria di Indonesia Tengah. Udah. Namun Rizal Ramli pada usianya yang sudah hampir berkepala 7, mungkin saja hampir tidak ada ruang dan waktu baginya untuk bisa mengikuti kontestasi politik, terutama untuk bisa melunaskan ambisinya mampu menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Usia kepala 7 saya kira sudah saatnya untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya tertarik untuk berbicara atau ngerumpi mengenai sosok seorang Rizal Ramli, ex-Menko Kemaritiman yang didepak Presiden Jokowi dari istana, dan dia hanya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi seorang Menko hanya dalam waktu 10 bulan pada periode pertama pemerintahan Jokowi. Hal ini menarik lantaran videonya yang dia memiliki ambisi untuk menjadi capres pada kontestasi Pilpres 2019 yang silam. Ternyata dia pernah mengumbar janji berkuar-kuar bakal mengubah Indonesia melalui mantra simsalabim. Hanya dalam hitungan 3 hari, Indonesia akan menjadi lebih baik. Mantra simsalabim yang ia teriakkan dengan lantang itu tampaknya merupakan ekspresi sikap sakit hatinya yang telah dipecat oleh Presiden Jokowi, yang kabarnya memang atas desakan Wakil Presiden Yusuf Kala yang saat itu sedang berseteru dalam tanda kutip, memang merasa tidak nyaman ketika harus bekerja bersama dengan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Hal menarik yang Rizal Ramli sampaikan, ada 3 hal yang ingin disampaikan atau yang ingin dilakukan untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik hanya dalam waktu 3 hari. Pada hari pertama, Rizal Ramli ini akan mengembalikan politik luar negeri yang independen dan bebas aktif. Pada hari kedua, Rizal Ramli bertekad untuk menangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia, lantas mengirimnya ke pulau di selatan Kalimantan yang banyak malarianya. Wow. Kemudian juga mengubah sistem politik di Indonesia dengan mendanai semua partai politik. Sedangkan pada hari ketiga, Rizal Ramli akan menggenjot perekonomian Indonesia sebesar 10% per tahun. Luar biasa. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek di Indonesia. Kita buang ke Pulau Malaria di Indonesia Tengah. Udah ada ancar-ancar, nanti kita tentukan. Ya, banyak nyamuk malarianya. Karena saya tidak ingin mengikuti Presiden Duarte di Filipina. Dia yang badung, yang kacau, raja narkoba, tembak, hukum mati. Itu melanggar hak asasi. Tapi kami kirimkan 100 paling brengsek ke Pulau Malaria. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Yang ketiga, pada hari kedua kami akan keluarkan Perpu atau Kepres supaya partai politik seluruhnya dibiayai. Jangan seperti sekarang, karena ini yang bikin rusak, ini yang menghasilkan demokrasi kriminal. Kami ingin ubah, karena demokrasi kriminal itu hanya membawa kesejahteraan kepada sebagian kecil elit. Kita harus ubah ke demokrasi yang amanah, yang bekerja untuk rakyat, sehingga membawa kemakmuran buat semua. Jadi kita tinggalkan gaya Amerika ini, di mana partai politik di Amerika nyari duit sendiri. Orang kaya banyak, bisnis banyak, mereka nyumbang. Kita nggak ada duit, partai politik nyolong di pemerintahan. Ya, kita ikuti sistem Eropa, sistem yang juga berlaku di Inggris, di Australia, New Zealand.
partai politik seluruhnya dibayar dengan negara. Saya pernah nanya sama Perdana Menteri Belanda, saya bilang berapa ngabisin duit buat jadi Perdana Menteri? Kaget, dia bilang, pertanyaan apa ini? What kind of question? Enggak, saya bilang kalau di Indonesia mau jadi bupati perlu 10-20 miliar, 50 miliar. DPR perlu 2,5 miliar. Dia bingung, kok orang Indonesia kaya banget ya. Padahal setahu saya, Indonesia tuh ngutang sama kita. Jadi, kita ubah itu. Dibiayai negara, sehingga tugas partai hanya cari kader yang amanah, kader yang bagus. Ya, sehingga mereka nggak dipusingkan lagi sama soal uang, mereka betul-betul bekerja buat. Sahabat-sahabat cerita bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, tetapi ternyata apa yang terjadi setelah kontestasi Pilpres 2019 itu berlangsung, alih-alih menjadi bakal capres, Rizal Ramli pun terpaksa harus menjadi penonton, hanya berkuar-kuar sebagai parlemen jalanan yang sekaligus menjadi barisan sakit hati dan masuk pada barisan oposisi. Tampaknya Rizal Ramli ini juga terlalu sombong dan keras kepala. Ia inginnya dipinang oleh partai politik yang memenuhi ambang batas presidensial threshold sebesar 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara yang diperoleh secara nasional. Namun rupanya tidak ada satupun parpol maupun koalisi antar parpol yang berminat untuk meminang dirinya sebagai bakal capres. Tampaknya itulah yang membuat mantra sakti simsalabim dalam waktu 3 hari sama sekali tidak memiliki kesaktian yang terlontar dari mulutnya. Ia hanya sekadar mengekspresikan rasa sakit hatinya karena telah dipecat oleh Presiden Jokowi. Tentu saja seorang bakal capres harus bekerja keras, berikhtiar dan terus berdoa, tidak hanya sekedar berlandaskan pada mantra simsalabim itu. Ia harus menjalin kolaborasi, membangun jaringan dengan ketua umum parpol maupun koalisi antar parpol, bahwa memang dirinya itu berniat, bertekad untuk menjadi bakal calon presiden. Namun tampaknya hanya karena merasa dirinya itu orang yang paling berjasa, terutama pada saat era reformasi, kemudian juga dia merasa pintar, seorang lulusan doktor di bidang ekonomi, merasa menjadi seorang senior di bidang ekonomi, sehingga ia berpangku tangan dan tidak mau berkeringat, tidak mau bersusah payah. Ia justru menjaga jarak dengan ketua umum parpol maupun koalisi antar parpol yang ada dalam kontestasi Pilpres 2019. Nah, ternyata orang yang memecat dirinya justru kembali dipilih oleh mayoritas rakyat di negeri ini untuk memimpin negeri ini pada periode kedua. Siapa orangnya yang tidak sakit hati kalau orang yang selama ini sangat dibencinya justru malah menjadi orang pertama di negeri ini untuk periode yang kedua? Mungkin rasa sakit hati Rizal Ramli ini sudah terlalu mengilu sumsum, membalung sumsum ke dalam dirinya. Akhirnya rasa putus asa itu berubah menjadi rasa frustrasi. Akhirnya Rizal Ramli pun menggandeng tokoh-tokoh yang memiliki visi serupa untuk memperkuat barisan oposisi, barisan sakit hati, menjadi pembenci akut Presiden Jokowi. Misalnya dengan Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais yang sama-sama juga memiliki kebencian terhadap Presiden Jokowi. Sikap frustrasinya itu kemudian diekspresikan dengan menggandeng mereka yang tidak sepaham dan tidak senang pada Jokowi. Mereka membangun kolaborasi, membangun sebuah kelompok untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Bahkan kalau bisa, Presiden Jokowi ini bisa turun, bisa digulingkan dari istana sebelum masa jabatannya habis pada tanggal 20 Oktober 2024. Tujuannya apa? Tentu saja akan berusaha untuk menggunting dalam lipatan, berusaha untuk masuk dalam struktur kekuasaan meskipun tidak ada regulasi atau konstitusi yang mengaturnya, karena Rizal Ramli bukan siapa-siapa.
sehingga ada celah yang bisa membuat dirinya menjadi sosok yang berpengaruh, sehingga bisa menganulir semua kebijakan Jokowi, termasuk diantaranya adalah proyek IKN dan berbagai regulasi lainnya. Itulah salah satu celah yang mungkin bisa digunakan sebagai alat dan propaganda politik untuk melakukan gerakan massa, terutama kelompok rakyat yang memang sejak awal memiliki rasa tidak senang atau kebencian terhadap Presiden Jokowi akibat terhasut oleh berbagai berita hoax yang menggelontor di ruang-ruang publik, khususnya di media sosial. Akhirnya itulah yang terjadi hingga saat ini. Tampaknya Rizal Ramli belum bisa juga move on, apalagi bisa menerima, apalagi bersikap qanaah dengan menerima dengan rasa syukur terhadap semua kepercayaan yang telah diberikan oleh Presiden Jokowi kepada dirinya, meskipun hanya diberikan amanah dan kepercayaan hanya dalam waktu 10 bulan. Nah, yang tidak kalah menarik adalah testimoni atau pengakuan dari Yusuf Kalla, Wakil Presiden yang saat itu Presiden Jokowi memimpin Indonesia pada periode yang pertama, bahwa Rizal Ramli itu dipecat karena memang dia merasa paling pintar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengatur anak buah. Mari kita simak bersama-sama. Oh ya, dia itu tidak ngerti persoalannya, pekerjaan. Dan kedua, dianggap ini kita kebun binatang. Kalau marah-marah sebut semua kucing lah, anjing lah, semua orang. Nah, jadi diboikot. Jadi bukan diboikot, tidak diterima. Tidak diterima. Jadi bagaimana mau menteri? Menteri BUMN lagi sama juga. Jadi Rizal ini mungkin pintar, tapi tidak bisa pimpin orang. Menteri, jabatan pada waktu zaman Gus Dur hanya 10 bulan jadi menteri. Zaman hanya 2 bulan jadi menteri keuangan, Menko-nya pernah. Zaman Jokowi pertama hanya 10 bulan. Tidak bisa pimpin orang. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua melawan gitu kan. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Hanya karena kasihan umur Luhut, boleh tanya Pak Luhut, dia terus datangi terus, adik, ya akhirnya jadi Menko lah. Itu pun hanya 10 bulan, karena kalau rapat Menko jarang mau hadir, menteri itu dibawa dia. Iya. Berdasarkan pengakuannya, Rizal Ramli menyatakan bahwa dirinya diberhentikan oleh Presiden Jokowi bukan karena kinerjanya yang buruk, melainkan karena sikapnya yang berusaha keras untuk melawan para pelaku korupsi. Salah satu diantaranya adalah tentang korupsi reklamasi. Kemudian juga dia mengaku bahwa dirinya tidak mau dikendalikan. Ya, apapun yang terjadi, pernyataan Yusuf Kalla tentu lebih valid dan lebih sahih daripada pengakuan seorang Rizal Ramli. Sebagai orang yang merasa tersakiti, dia boleh saja ngeles dan berusaha untuk melakukan apologi atau membela diri. Namun dari berbagai pernyataan dan sikap lantangnya yang terus mengobarkan semangat perlawanan terhadap Presiden Jokowi, termasuk diantaranya beberapa hari yang lalu melabrak KPK agar laporan mengenai dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh 2 anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, agar segera ditindaklanjuti oleh KPK misalnya. Hal itu menunjukkan bahwa memang dirinya sudah tidak ingin melihat Presiden Jokowi itu berada di istana. Dari sisi politik, memang perilaku Rizal Ramli ini menarik untuk diamati. Kenapa belakangan ini Rizal Ramli justru menunjukkan sikap perlawanannya yang begitu masif terhadap Presiden Jokowi? Kalau kita kaitkan dengan persoalan perilaku, ya sebenarnya dari awal kita melihat bahwa sosok seorang Rizal Ramli memang terkesan sosok yang arogan dan tidak pernah mengaku dirinya itu sebagai orang yang bersalah, meskipun pernyataan-pernyataan yang ia lontarkan di ruang-ruang publik seringkali tidak menggunakan basis data. Ia hanya melontarkan tuduhan demi tuduhan, kemudian juga tafsir demi tafsir,
yang mungkin saja diperoleh dari para pembisiknya. Maka itulah yang terjadi ketika Presiden Jokowi kembali cawe-cawe untuk agar semua rakyat Indonesia hati-hati dalam memilih pemimpin Indonesia melalui Pilpres 2024. Rizal Ramli pun dengan lantang berteriak bahwa hal itu sebagai upaya untuk menyelamatkan Presiden Jokowi dan keluarganya dari kasus hukum yang menjeratnya, terutama dugaan korupsi dan gratifikasi yang terus digembar-gemborkan oleh Rizal Ramli dan Amin Rais. Namun saya kira rakyat di negeri ini bisa menilai siapa sebenarnya sosok Rizal Ramli yang tidak bisa segera move on menjelang usianya yang sudah hampir berkepala 7. Dalam dunia politik tampaknya memang berlaku hukum rimba. Bahkan ada juga seorang filsuf, Thomas Hobbes, mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah homo homini lupus, ya. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Mereka yang tidak memiliki taring dan kekuasaan, mereka akan lemah dan tak berdaya dan akan dimangsa oleh serigala yang lain. Namun Rizal Ramli pada usianya yang sudah hampir berkepala 7, mungkin saja hampir tidak ada ruang dan waktu baginya untuk bisa mengikuti kontestasi politik, terutama untuk bisa melunaskan ambisinya mampu menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Usia kepala 7 saya kira sudah saatnya untuk melakukan proses muhasabah dan introspeksi diri, dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan seorang Rizal Ramli bisa menjadi seorang ekonom senior yang bisa dijadikan sebagai anutan dan rujukan, bukan justru mengembangkan sikap selalu mengglorifikasi rasa kebencian, apalagi sampai frustrasi sehingga berulang-ulang untuk mengajak rakyat melalui agitasi dan provokasi politik agar bersama-sama menggulingkan Presiden Jokowi karena dianggap sudah melakukan kebijakan yang membuat rakyat Indonesia ini miskin berjamaah lewat kebijakan-kebijakannya yang dinilai sangat pro oligarki. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.